Suku Dayak. Adil Kak Talino, Bacuramin Kak Saruga, Pasengat Kak Jubata. Kalimantan menyimpan kekayaan alam yang banyak sekali. Kalimantan juga memiliki banyak sekali warisan budaya-budayanya. Dengan bentang luas Kalimantan yang begitu luas, lalu terdapat suku Dayak di dalamnya. Suku Dayak ini menjadi suku yang mendiami Pulau Kalimantan, menjadi suku yang besar sekali dan sangat memiliki ciri khas budayaannya dan merupakan suku yang populer di Indonesia. Setelah hidup berpindah-pindah, suku Dayak ini mulai menetap dan bertempat tinggal dan mendiami hulu Sungai Mahakam. Suku Dayak ini dinamakan suku Dayak itu sejak zaman kolonial Belanda, yang mana orang-orang Belanda menyebut orang Dayak ini sebagai orang-orang yang mendiami hutan Kalimantan. Orang Dayak ini memiliki ciri khas dan memiliki budaya yang begitu otentik dan ciri khas. Orang-orang yang Dayak yang bermukim di hulu Sungai Mahakam itu sangat menjunjung tinggi lingkungan alam. Mereka percaya bahwa hutan memiliki hal yang magis atau magic. Mereka, orang-orang yang tinggal di hulu, percaya ketika melakukan perbuatan yang salah, ketika melakukan kesalahan, mereka akan mendapatkan dampaknya. Dan mereka juga percaya, orang-orang di hulu sungai itu percaya ketika ia tidak menjaga lingkungan, tidak menjaga alam, maka orang-orang yang di hilir itu akan merasakan dampaknya. Salah satu warisan budaya dan salah satu ciri khas dari kebudayaan suku Dayak ini adalah terletak pada kebudayaan atau tradisi bertato. Nah, bertato ini biasanya itu dilakukan oleh orang-orang Dayak. Bahkan memiliki makna-makna tertentu yang terdapat di dalam tato yang dibuat tersebut. Nah, tradisi tato ini itu sudah diwariskan turun-menurun hingga saat ini dari nenek moyang suku Dayak tersebut. Tato pada suku Dayak itu disebut sebagai tutang. Nah, tato bagi suku Dayak itu tidak hanya sekedar sebagai lukisan di dalam tubuh saja, tetapi juga merupakan bagian dari identitas. Bahkan sebagai alat komunikasi non-verbal. Jadi terdapat makna-makna yang tercermin di dalam tato-tato yang dibuat oleh masyarakat Dayak tersebut. Tato-tato tersebut untuk menggambarkan juga sebagaimana status sosial. Dan semakin banyak tato yang dimiliki, maka status sosialnya itu semakin juga tinggi. Lalu melalui tato di tubuhnya juga masyarakat Dayak juga menceritakan pengalaman hidupnya. Jadi orang-orang Dayak itu menceritakan pengalaman hidupnya melalui tato-tato yang dibuat di bagian tubuhnya tadi. Masyarakat suku Dayak juga percaya bahwa tato warna hitam akan berubah menjadi penerangan jalan menuju keabadian tepat setelah meninggal dunia. Jadi dikatakan bahwa tato ini menjadi sebuah kita ketika meninggal, tato inilah yang membuat jalan penerangan untuk kita nanti. Jadi tato ini bagi orang Dayak sangat penting dan bermakna sekali. Dan tato orang Dayak ini itu hanya berwarna hitam, tidak ada warna-warna lain. Nah, motif tato yang bisa digunakan oleh masyarakat Dayak ini biasa yang digunakan adalah motif burung enggang. Burung enggang ini adalah burung
endemik yang memang berasal dari Kalimantan dan memang dikeramatkan oleh orang-orang Dayak. Tidak hanya itu, ada beberapa motif lain yaitu seperti bunga, wajah seseorang, tumbuhan, dan huruf. Nah, setiap motif ini memiliki makna dan arti yang berbeda-beda. Suku Dayak memiliki tradisi yaitu telinga aru, simbol memanjangkan telinga sebatas bahu. Tradisi telinga aru tidak dilakukan untuk kaum wanita saja, melainkan kaum pria dari suku Dayak. Pemanjangan daun telinga bagi suku Dayak menunjukkan bahwa orang tersebut berasal dari kalangan bangsawan. Masyarakat Dayak Kenyah biasa memanjangkan daun telinga dengan menggunakan logam berbentuk lingkaran atau gasing berukuran kecil. Untuk wanita memanjangkan telinganya hanya sebatas dada, sedangkan pria memanjangkan telinganya tidak boleh melebihi bahunya. Mereka mempercayai bahwa pemberat telinga yang digunakan sebagai bentuk kesabaran atau ketahanan atas penderitaan maupun rasa sakit. Proses pendidikan tradisi ini dilakukan sejak mereka masih bayi, diawali dengan ritual muncuk, peninggatau atau pendidikan daun telinga. Seperti daerah-daerah lain, suku Dayak juga memiliki yang namanya upacara, ritual adatnya. Kebudayaan suku Dayak ini selain hal-hal seperti tradisi bertato, tradisi menindik kuping panjang, ada juga yang namanya tradisi upacara adat atau upacara kematian. Nah, upacara ini itu biasanya untuk mengantarkan roh leluhur menuju surga. Jadi orang-orang yang sudah meninggal itu dipersiapkan kembali yang dalam upacara untuk diantarkan menuju surga. Jadi banyak masyarakat suku Dayak ini mengandut kepercayaan Hindu Karingan. Jadi mereka percaya bahwa terdapatnya roh-roh nenek leluhur yang harus diantarkan oleh keluarganya menuju surga. Nah, upacara Tiwa ini adalah upacara ritual yang menjadi ciri khas dari budaya Dayak itu sendiri, yang identik dengan kematian. Tujuan dari upacara ini itu adalah agar roh-roh nenek leluhur itu dapat kembali ke surga. Dan biasanya upacara dan ritual ini dilakukan oleh anggota keluarga yang ditinggalkan. Upacara Tiwa juga itu mempunyai prosesi upacara yang cukup panjang. Dengan upacara Tiwa ini itu memiliki banyak sekali tahapan-tahapan. Keseluruhan prosesnya itu dapat berlangsung sekitar 7 hari, bahkan sampai dapat memakan waktu 40 hari. Proses yang panjang ini itu diawali dengan pendirian tempat yang bernama Balai Ayahu atau tempat penyimpanan tulang berulang para leluhur yang telah dibersihkan oleh pihak keluarga. Jadi peti-peti mati itu dibuka kembali oleh pihak keluarga, lalu dibersihkan dan tulang-menulangnya itu dimasukkan dalam wadah yang baru, lalu akan disimpan di dalam balai yang disebut sebagai Balai Yahu atau tempat penyimpanan tulang berulang. Nah, itu biasanya dilakukan oleh anggota keluarga untuk sebagai bukti cinta anggota keluarga yang telah ditinggalkan kepada keluarga yang sudah meninggal dunia. Selanjutnya, keluarga-keluarga itu akan membuat anjungan-anjungan atau bendera kain untuk jenazah yang segera ditiwahkan. Itu merupakan bagian dari proses-proses upacara Tiwa yang menjadi ciri khas dari suku Dayak. Ciri khas makanan suku Dayak. Yang pertama itu ada kue dange. Salah satu cemilan favorit khas Dayak adalah kue dange. Ini terbuat dari parutan kelapa, tepung, serta gula. Campuran ketiganya ini kemudian dipanggang dengan pemanggangan berbentuk khusus mirip dengan kue pukis. Rasanya gurih, cukup renyah, dan sedikit manis. Biasanya kue khas Kalimantan ini dinikmati dengan kopi hitam. Yang kedua itu ada kue lepet. Nama kuliner khas Dayak ini selanjutnya ini berasal dari lepet yang berarti lipat. Dalam bahasa Dayak sesuai dengan namanya, kue tradisional ini berada di dalam lipatan daun pisang yang sudah dikukus dan dilumuri minyak. Kue lepet terdiri dari tepung beras, kelapa parut, serta gula merah yang kemudian dilakukan hingga matang. Kue
Kue yang memiliki rasa gurih ini bisa kamu temukan pada acara perayaan, misal pesta pernikahan atau secara adat Dayak lainnya. Beberapa pakaian yang sering digunakan oleh adat suku Dayak. Yang pertama adalah King Baba. King Baba sendiri merupakan pakaian yang digunakan oleh laki-laki yang berasal dari suku Dayak. King Baba menjadi semakin unik karena bahan yang digunakan dalam pembuatannya berasal dari kulit kayu yang sudah dipipihkan. Tanaman yang dipakai dan diambil yaitu adalah jenis tanaman ampuro atau kayu kapuro. Hal ini membedakannya yaitu ikatan kepala yang dihias dengan memakai bulu burung enggan gading sehingga memberikan kesan gagah pada penggunaannya. Tidak lupa juga aksesoris tambahan yaitu mandau sebagai senjata tradisional yang turut disematkan. Yang kedua adalah King Bibinge. Hal yang membedakan King Baba dan King Bibinge, King Bibinge terbuat lebih tertutup dan sopan karena digunakan untuk perempuan dari suku Dayak. Untuk pakaian adat perempuan ini juga memakai aksesoris berupa gelang dan kalung. Suku Dayak ini memiliki senjata khas, yaitu salah satunya adalah mandau terbang, merupakan senjata tradisional yang disertai ilmu kerenungan dari suku Dayak di Kalimantan. Mandau terbang ini telah digunakan oleh suku Dayak secara turun-temurun. Mandau pada dasarnya merupakan senjata tradisional serupa parang panjang yang digunakan oleh masyarakat suku Dayak. Suku Dayak sendiri termasuk ke dalam 5 suku asli Kalimantan dan hingga saat ini jumlahnya masih cukup banyak. Sama seperti suku lainnya di Indonesia. Suku Dayak memiliki rumah adat sendiri sesuai dengan gaya hidup mereka. Rumah adat suku Dayak adalah rumah betang. Rumah betang ini merupakan rumah adat suku Dayak yang memiliki bangunan yang unik dan bangunannya itu seperti menyusun rumah panggung yang panjang dan ketinggiannya sekitar 3 meter hingga 5 meter. Alat musik yang ada di suku Dayak adalah alat musik sampe. Sampe dalam bahasa suku Dayak dapat diartikan memetik dengan jari. Dari makna namanya itu sudah dapat diketahui dengan jelas bahwa alat musik tersebut dimainkan dengan cara dipetik. Alat musik sampe itu dimainkan pada tarian khas Dayak, yang dimana pada perayaan-perayaan kesenian yang penuh dengan kegembiraan. Tidak hanya itu, konon alat musik ini juga dapat digunakan untuk mengiringi proses pengobatan seseorang yang terserang penyakit.